Injil itu adalah anugerah, disamakan semua, sudah di dalam pun tetap anugerah. Salah. Istilahnya di luar lah tadi ya anugerah itu, nggak dituntut dosa. Karena merah pun dosa itu seperti kermisi, diampuni. Tapi kalau sudah di dalam berulang-ulang, nggak boleh. Nanti kita bilang lagi anugerah, itu nggak boleh. Kalau sudah di dalam harus meningkat sampai dewasa, sampai tidak bercacat celah. Harus begitu, saudaraku. Jadi jangan terlambat ke situ. Jadi makanannya itu juga bukan makanan anugerah, penginjilan. Harus pengajaran. Penginjilan itu anugerah, memberitakan anugerah. Ajaran itu melengkapi, mendewasakan sampai menyempurnakan. Ini. Jadi apalagi menghukum orang luar, tidak boleh. Nanti kalau yang di dalam dihukum. Apalagi cara menghukumnya juga keterlaluan. Kalau langsung di medsos, Jokowi itu salah, itu mendatangkan kutuk. Tidak boleh. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 18, kalau ada orang yang berdosa, jangan langsung dibawa di umum. Nasihati dulu berapa mata? 4 mata dulu. Saya sampaikan salam damai, sejahtera, rahmat, kasih Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, kehidupan kita dan pelayanan kita di akhir zaman ini harus sampai semakin menampilkan rahmat, damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan. Ini harus semakin nyata kesaksian gereja di akhir zaman. Kesaksian gereja itu tidak lagi hanya ditolong, diselamatkan, tapi kalau disebut perempuan yang ada di langit, berdiri di atas bulan, berselubungkan matahari, dan bermahkotakan 12 bintang, itu adalah gereja akhir zaman yang bersaksi. Karena kalau dia ada di langit, semua bisa menyaksikan, semua bisa melihat. Kita berdoa dan semakin berserah biar Tuhan tolong kita semakin menyaksikan kemurahan Tuhan. Gereja yang sudah berpondasi di dalam penebusan, korban Yesus sebagai anak domba Allah. Ini adalah bagaikan perempuan itu berdiri di atas bulan. Bulan adalah menerima pantulan cahaya dari matahari, sama dengan Yesus menerima segala sesuatu, dan Yesus melakukan kehendak Bapa sampai dia rela mati di kayu salib itu, dan itu menjadikan gereja berpondasi di dalam Yesus sebagai batu penjuru dan berpondasi di dalam penebusan. Ini harus semakin nyata, saudara-saudaraku. Gereja yang bagaikan yang digambarkan oleh perempuan yang bermahkotakan 12 bintang, segala kuasa
mulai dari kepenuhan Roh Kudus ada buah-buah roh itu, ada karunia-karunia roh, ada jabatan yang dari roh itu, dan ada juga perbuatan kasih. Itulah dari buah-buah roh itu. Ini saudara-saudaraku bermahkotakan 12 bintang dan juga berselubungkan matahari. Itu sumber dari Bapa yang mengawali segala sesuatu. Dia berkata, marilah kita menciptakan, dan mulailah terjadi penciptaan akan semuanya, yaitu langit dan bumi, dan memperbaiki itu semua, menjadikan terang, bentangan, biji-bijian, benda-benda penerang, binatang yang berkeriapan di air, dan menciptakan binatang yang ada di darat, termasuk manusia. Ini saudara-saudaraku. Jadi pekerjaan dari penebusan itu harus semakin nyata. Pekerjaan dari Roh Kudus itu semakin nyata. Pekerjaan dari kasih Bapa itu semakin nyata. Kita tidak lagi di dalam cara ibadah Taurat yang belum penuh dengan kasih, yang masih belum ada pengampunan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya hasil daripada pekerjaan Bapa, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan penebusan Yesus, itu harus menunjukkan betapa indah dan luar biasa kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah gereja yang menanti kedatangan Tuhan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Maka supaya ini boleh terjadi, penyerahan harus benar-benar sungguh untuk semakin disesuaikan dengan firman. Pelayanan juga harus semakin penuh sesuai firman. Pelayanan juga harus benar-benar pelayanan yang menyenangkan. Ini saudara-saudaraku yang kasih. Dan inilah yang kita akan baca malam hari ini. Saya mau ajak membaca dari kitab Roma. Kitab Roma. Saya mau ajak kita membaca bergantian. Mulai dari 13 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Roma 14, saya baca 13, saudara 14, nanti kita bersama-sama ayat 20. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dari yang ini dalam Tuhan Yesus bahwa dia adalah sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang mengatakan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis.
Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kasih yang Kristus dengan cara ini, dia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun 1, 2, 3 bersama. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudara-saudaraku, karena kita sudah semakin berada di penghujung daripada waktu saat ini, maka Tuhan menginginkan pelayanan kita harus semakin menyinarkan rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Ini saudara-saudaraku, dan ini memuliakan Yesus, Roh Kudus, bahkan Allah Bapa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di akhir zaman ini semua semakin masuk dalam kelengkapan yang penuh. Rahmat, kasih, damai sejahtera yang penuh, keindahan-keindahan yang penuh, dan kesaksian-kesaksian yang semakin penuh. Biasanya kita hanya mendengar kesaksian bagaimana pengalaman seseorang terima Yesus, itu baik. Bagaimana seseorang mendapat berkat-berkat, pertolongan dalam hal banyak, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, semua itu baik. Tapi kesaksian akhir zaman harus full, saudaraku, meningkat. Menyaksikan bahwa dalam kita ada kasih Bapa, menyaksikan bahwa dalam kita semakin nyata pekerjaan ketebusan yang penuh, menyaksikan bahwa dalam kita, dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan daripada Roh Kudus. Itulah gereja yang penuh dengan rahmat, damai sejahtera, kasih. Ya, ini saudaraku. Karena Bapa itu adalah sumber kasih. Ini saudara-saudaraku. Yesus itu adalah damai. Walaupun dia dihina, diolok, ditampar, disalibkan, disamakan dengan penjahat, tapi dia adalah bagaikan domba yang keluh, tidak membuka mulut, tidak melawan, tidak menyakiti, dan tidak mundur. Walaupun dia harus sampai mati, dia laksanakan dengan baik. Saudara-saudaraku, ini harus semakin nyata. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini menunjukkan kebaikan, tidak memaksakan kerohanian kita,
Karena tidak bisa kita memaksakan, biarpun kita sudah bagus, termasuklah guru yang pintar. Mana bisa dia mau paksakan kepintarannya sama muridnya? Tidak bisa dong. Ada porsinya. Muridnya nanti ada waktunya juga. Nah, jadi dia tidak bisa harus. Ini saudaraku, sering sekali kesaksian hancur karena memaksakan, kalaupun dia benar, tapi kadang-kadang tidak benar juga masih berani memaksakan. Pengiringan, perbuatan, keagamaan tidak benar pun masih ada yang memaksakan. Tapi benar pun tidak boleh dipaksakan, karena semua itu ada waktunya. Ini saudara-saudaraku, jadi harus bisa menempatkan pada waktunya supaya tetap semua indah. Penampilan umat Tuhan, gereja yang benar di luar gereja ada, di dalam gereja tersendiri, kepada Tuhan tersendiri. Jadi 3 unsur gereja bersaksi keluar, keadaan gereja di dalam, keadaan gereja terhadap Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu semua harus punya penampilan tersendiri. Di akhir zaman ini harus semakin ke situ semua. Makanya kalau sekarang pengajaran monoton aja, pengertian monoton aja, ibadah biasa-biasa aja terus. Saudaraku, kesaksiannya itu saja. Ini saudara-saudaraku, coba dulu kalau kita ambil bagaimana gereja bersikap keluar, nanti gereja bersikap di dalam, dan nanti gereja bersikap kepada Tuhan. Jadi 3 arah. Keluar, di dalam. Kalau di dalam dari luar begini, ya. Kalau Tuhan, ini sudah itu. Jadi boleh saya bikin caranya, kalau keluar begini. Ini keluar. Kalau di dalam begini, dalam. Kalau ke Tuhan, begini. Ini 3 ini saudara-saudara. Dan itu semua intinya Alkitab. Dan itu semua inti dari kerohanian, inti perjalanan, inti dari ibadah. Ya, makanya kita sekarang sudah mulai 3. Ya, kita baca juga di dalam Judas, rahmat, damai sejahtera, kasih. Ini juga 3 semua saudaraku. Jadi semakin lengkap semuanya. Jadi kita bersikap baik di hadapan Allah Bapa, baik di hadapan Yesus, baik juga di dalam Roh Kudus. Ini saudaraku semakin lengkap. Jadi kesaksian kita tidak hanya pekerjaan Yesus yang membuat mujizat, menyembuhkan, menolong, tapi harus sudah ada kesaksian penebusan pertolongan Yesus, kesaksian dari pekerjaan Roh Kudus, kesaksian dari pekerjaan Allah Bapa Maha Pencipta yang Maha Penuh Kasih. Harus semakin lengkap. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Semakin Tuhan buka jalan, kesempatan bagi kita, semakin ada waktu Tuhan berikan, biar Tuhan buka semua rahasia kehendaknya bagi kita, menjadikan kita benar-benar boleh masuk di Yerusalem baru yang kota damai. Tidak ada sedikit peperangan,
Ya, kita sangat bersyukur. Saya melihat Tuhan semakin membawa kita, saudaraku, dan nanti kita bukan ke surga, tapi ke Yerusalem yang turun dari surga, tempat Allah dan manusia. Lengkap sekali disebutkan begitu. Ini, dan itu terus kekal selama-lamanya. Jadi itu luar biasa. Karena kalau di surga itu pernah ada peperangan. Mikael memerangi Lucifer bersama dengan pengikut-pengikutnya, dibuang. Ini saudara-saudaraku. Makanya Tuhan tidak akan bawa kita ke situ, tapi Tuhan bawa kita ke Yerusalem baru yang turun dari surga. Ini saudaraku. Jadi kesambungannya surga. Ini masih dari situ, tapi bukan di situ. Yerusalem baru yang turun dari surga. Itu sebabnya saudara-saudaraku harus semakin indah. Ini khusus keluar pelayanan. Pelayanan keluar ini, saudara-saudaraku, harus benar-benar indah. Ada di dalam kasih Bapa, ada di dalam kasih Yesus, ada di dalam urapan Roh Kudus. Wah, itu sangat indah. Tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada menjustis, menghukum, tidak ada menghakimi. Nih, saudara-saudaraku. Jadi kalau tadi gereja bersaksi keluar, itu sama dengan Yesus menyuruh murid-muridnya. Saya mau mengajak kita membaca dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang disampaikan kalau keluar adalah memberitakan Injil. Injil adalah anugerah. Injil adalah kasih karunia yang disampaikan. Kasih karunia bukan perbuatan, bukan kebenaran sendiri. Kasih karunia adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya dalam penginjilan itu tidak ada menuntut, wah kamu manusia berdosa. Tidak. Justru walaupun dosamu merah seperti kermisi, bisa putih seperti salju. Jadi tidak ada menghukum, menghakimi. Itu keluar, saudara-saudaraku. Nah, harus dimengerti. Sebabnya kalau ada perbuatan orang di luar sana, langsung kita berkata, oh itu salah, oh itu mendatangkan kutuk, oh itu penyembahan berhala.
Ya dia bilang, dari dulu kami begitu, kamu aja belum lahir kami sudah begitu. Itu budaya kami, bisa begitu. Apalagi kalau orang ya mengatain presiden pawang hujan. Ya dia bilang itu budaya kami. Dulu orang Batak juga begitu. Benar. Malah budaya orang Batak hebat. Ditembak aja nggak bisa kena, bacok nggak mempan. Hanya Belanda pintar. Di mana kekuatan Singamangaraja. Mereka untuk memberhentikan hujan cuma diambil aja lalang, tancapkan, udah berhenti. Itu budaya Batak. Dan Batak ini terkenal juga saudaraku pada sebelum kekristenan. Itu Tuan Limen sama Munson itu, saudara-saudaraku, itu terbunuh itu. Nah, terbunuh saudara-saudaraku yang kekasih. Ada lai saya dari kakak saya di atasku nomor 3. Nah, itu masih keturunan dari yang Lubu Pining, matinya Samuel Munson itu, dan Henry Liman. Jadi dia bilang sebenarnya dulu itu dari Amerika, tapi bukan orang Belanda, bukan penjajah, dia enggak dari Amerika itu. Tapi waktu mereka datang di Indonesia, anak-anaknya ditinggal di Jakarta. Dia naik kapal ngikutin ke Sibolga. Dari Sibolga mereka jalan kaki sampai di Lubu Pining, jauh itu jalannya. Waduh, hutan lagi. Saya tahu benar itu. Jadi waktu mereka sampai di situ, pikirnya mereka mata-mata Belanda, ditangkap. Nah, udah ditangkap, lari. Sebenarnya ada yang guide mereka yang bisa bahasa Batak, tapi takut dia, lari dia. Akhirnya mereka ini nggak bisa menyampaikan isi hati. Akhirnya semua bersalahan bahasa Batak, marah balangan. Ini ngomong ini ngomong ini. Akhirnya marah itu Raja Batak, diambil pedang, tebas itu, langsung matilah itu di Lubu Pining. Nah, jadi laiku ini masih keturunan dari raja itu, Panggalame. Ini sudah. Iya. Tapi datang lagi satu lagi nanti, Nommensen. Ini orang Jerman. Nommensen. Dia berhasil di tanah Batak. Dan pernah dia ngomong masalah adat Batak. Nggak pernah dia ngomong masalah ilmu-ilmu itu semua. Kalau dia ngomong itu, tebas lagi dia. Tapi dia ngomong, karena dia sudah pintar bahasa Batak, dia ngomong kasih Tuhan, dia ngomong keselamatan. Orang Batak tertarik, saudaraku. Nah, ini artinya keluar. Nanti kalau sudah di dalam baru diajar. Hanya orang Batak agak terlambat. Terlambatnya di mana? Injil itu adalah anugerah. Disamakan semua, sudah di dalam pun tetap anugerah. Salah. Istilahnya di luar lah tadi ya anugerah itu. Enggak dituntut dosa. Karena merah pun dosa itu seperti kermisi, diampuni. Tapi kalau sudah di dalam berulang-ulang, enggak boleh. Nanti kita bilang lagi anugerah, itu enggak boleh. Kalau sudah di dalam,
harus meningkat sampai dewasa, sampai tidak bercacat celah. Harus begitu, saudaraku. Jadi jangan terlambat ke situ. Jadi makanannya itu juga bukan makanan anugerah, penginjilan. Harus pengajaran. Penginjilan itu anugerah, memberitakan anugerah. Ajaran itu melengkapi, mendewasakan sampai menyempurnakan. Ini. Jadi apalagi menghukum orang luar, tidak boleh. Nanti kalau yang di dalam dihukum. Apalagi cara menghukumnya juga keterlaluan. Kalau langsung di medsos, Jokowi itu salah, itu mendatangkan kutuk. Tidak boleh. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 18, kalau ada orang yang berdosa, jangan langsung dibawa di umum. Nasihati dulu berapa mata? 4 mata dulu. Udah pernah Jokowi Presiden kita Jokowi Widodo dinasihati 4 mata. Kalau belum, yang bilang Jokowi itu salah apa semua, wah itu keterlaluan. Itu sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Caranya itu tidak boleh. Kalau kita lihat dulu, sampai mau baca, bantu Matius 18 ayat 15 sampai 17. Cepat-cepat ya. 15 dulu. 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Terus? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Iya, sudah. Jadi caranya juga begitu. Nggak boleh apalagi langsung di medsos. Kita nggak ada bedanya dengan orang yang tidak ngerti. Dan kita udah menghukum langsung. Ya kalau surat istilahnya dijapri ya bagus. Dijapri lah itu. Jangan langsung begitu. Ini saudara-saudaraku, nggak ada kesaksian yang bikin damai. Ya, syukur-syukur itu semuanya baik-baik. Kalau aku anaknya presiden itu bisa kumarahin itu. Kamu itu kalau pun salah ya kamu kan bisa bilang dulu. Nah, banyak sudah, saudaraku. Dan inilah pelayanan kita ini, belum pelayanan damai. Sebenarnya kita juga nggak disuruh Tuhan langsung begitu, katakan begini. Nah, Alkitab ini sudah lengkap. Saya yakin tidak ada seperti gitu-gitu lagi. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan membuatkan satu banyak hal. Ya, prasangka-prasangka. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau umpamanya dia bertarung berani seperti Elia, ya, ayo kita bertanding, datangkan hujan, kamu bikin begitu, aku berdoa dari sini. Kalau dia berani begitu, itu lebih bagus lagi, nggak disalahkan. Nanti siapa yang dijawab itu yang benar, gitu. Jadi nggak disalahkan juga. Ya memang kebetulan pada saat itu yang bersalah itu, yang tidak dijawab itu adalah dewanya orang-orang yang dari golongan Isabel itu. Nah, jadi yang persembahannya Elia itu
didengar dan mendatangkan ujian, saudara-saudaraku. Itu baru kesaksian yang luar biasa. Jadi itu pun nggak disalahkan. Kamu menyembah berhala, enggak. Dia bilang, ayo kita masing-masing bikin mesbah. Kamu bikin, aku bikin. Mana yang dijawab Tuhan, itu yang benar. Wah, itu. Kalau berani begitu. Nah, tidak boleh main pakai hukum. Mereka yang kita sampaikan adalah kasih Kristus. Dosanya merah seperti kermisi, bisa mendapat keampunan. Ini yang harus disampaikan, saudara-saudaraku. Kalau dia sudah ada Kristus dalam dia, ajar. Peningkatan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya silakanlah. Namanya mengajar yang di dalam. Kalau yang di luar, beritakanlah keselamatan, beritakanlah kebaikan. Biar merah dosamu seperti kermiji, akan diampuni, dihapus. Mestinya harus begitu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam kita keluar itu yang kita nyatakan adalah kasih. Sama seperti Yesus. Tidak ada sedikit pun membalas. Sudah tahu semua dunia ini nggak ada yang benar, satu pun. Kalau masih ada yang benar, dia nggak usah datang. Justru dia tahu. Maka dia posisikan dirinya anak domba Allah. Melihat dunia ini sejahat apapun dan ditimpakan kepadanya. Ini, saudaraku, harus semakin nyata di akhir zaman ini. Jangan lagi pelayanan hukum Taurat yang main-main balas, yang main hukum menghakimi. Tapi harus seperti Yesus. Dia membuka mulut pun tidak. Kalau tahu dia membuka mulut, dia hanya tinggal berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Kiranya Tuhan tolong kita lebih meningkat lagi. Bukan lagi pelayanan Taurat, saudara-saudaraku. Bukan lagi dengan cara Farisi mempersalahkan. Tukang hukum, hakim, menghakimi, justice orang. Ini, saudara-saudaraku. Tapi kalau Yesus, dia tahu semua sudah berdosa. Dan semua dosa itu ditimpakan kepadanya. Dia sedikit tidak menolak. Dan dia sedikit tidak menggerutu kepada orang lain. Kalau umpamanya kita ini, aduh dosa di sini ditambahkan lagi, dosa di sini ditambahkan lagi. Semua dosa dunia ini sudah ditimpakan kepadanya. Dia terima, tidak membuka mulut. Kalau tahu dia membuka mulut, hanya satu kata, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudaraku. Nah, ini kita harus semakin meningkat. Karena kita semua ada di dalam kasih Kristus. Itu tadi, saudaraku, yang kita sudah baca. Sebabnya kadang-kadang orang belum bisa membedakan keluar di dalam hukum Taurat, kasih Kristus, ya permulaan mulai dari Gunung Sinai sampai ke Gunung Juljuta. Belum bisa membandingkan. Gunung Sinai memang bisa, saudaraku, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau Juljuta, nggak ada pembalasan sedikit pun, nggak ada penghakiman sedikit pun. Masa sekarang masih agama Gunung Sinai? Ini kalau dia bukan Kristen ya nggak apa-apa. Lalu dia Kristen, masih agama Gunung Sinai, saudaraku. Apa itu? Taurat, mata ganti mata. Orang benar itu dirajam. Stefanus saja, saudaraku, dia mengambil posisi seperti Yesus. Bapa, ampunilah mereka.
Mungkin semuanya badannya sudah berdarah-darah, hanya tinggal mau mati, saudaraku. Mungkin gak tahu napas berapa terakhir, tapi juga dia berdoa, ampunilah mereka. Ini saudaraku, dia tidak berkata, kamu itu ular beludak, kamu itu orang berdosa. Dan saudara-saudaraku, tapi Stefanus itu dia berdoa. Saya mau aja kita baca dulu itu Kisah Rasul pasal 7, saudaraku. Saya senang kalau kita baca itu. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya ajak kita melihat ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Itu adalah Yesus. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ya ini. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Haleluya, saudaraku. Apalagi kalau kita, karena kau nanti Indonesia ini berdarah-darah, karena kau menyembah berhala, Indonesia ini berdarah-darah. Saudaraku, Parisial di Taurat, kalau dia golongan Stefanus, dia justru nangis, Tuhan ampunilah. Nah, makanya seperti doa dalam nyanyi, apa itu nyanyi itu, itu doa ya untuk Indonesia. Nggak ada yang tahu ya. Ya nggak apa-apa. Ini sudah, mestinya ini yang kita tunjukkan, apalagi akhir zaman ini. Ini jadi corak kekristenan itu kelihatan. Tidak lagi diwarnai cara yang dari Gunung Sinai, tanpa pengampunan, hanya menuduh, bahkan menghakimi. Tapi sekarang jangan lagi menuduh, jangan menghakimi, jangan mempersalahkan. Karena menuduh itu bukan kerjanya anak Tuhan, bukan kerjanya yang masuk surga. Penuduh itu adalah, pendakwa itu adalah Lucifer dan anggotanya. Tapi anak Tuhan kalau lihat dosa, nggak ada satu yang bisa membuka mulut kecuali Tuhan, ampunilah mereka. Kalau ini ada pada kita, kita lihat berdosa, apalagi dekat-dekat kita, suami, istri, keluarga, ya
Kalau dilihat berdosa bukan sakit hati, bukan ditinggal, bisa cerai. Tapi kalau dia berdoa, ampunilah Tuhan. Dan doa yang bersungguh-sungguh pasti didengar oleh Tuhan. Akhirnya semua baik. Haleluya saudaraku. Inilah yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang kasih. Nah, mungkin kalau orang berkata, Yesus, iya. Lah ini bukan Yesus. Siapa? Stefanus. Nih, dirajam. Nah langsung mati ditembak. Terus. Enggak. Mungkin satu kena dulu di kepala, satu kena di tangan. Buak. Lama itu mati kalau pakai dirajam. Kalau dipancung, shot. Nah, mungkin badannya begitu ya kan. Mati. Tapi kalau dirajam itu doh. Tapi semuanya saudaraku setia. Inilah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita menampilkan pelayanan yang sesuai dengan firman, mengerti, meletakkan pelayanan, mengerti. Kalau nanti saya lihat TK nggak tahu baca, saya bilang bodoh kau, nggak bisa baca. Memang dia nggak bisa baca. Memang dia masih bodoh. Tapi yang lebih bodoh siapa? Ya guru itu. Orang masih TK, dia nggak tahu kalau itu bodoh. Ya memang itu kerjanya masih. Ya kerjanya guru supaya pintarin anak itulah. Masih SD harus disuruh apa namanya? Kalau dulu ilmu ukur aljabar itu masa kami begitu. Nah, ya nggak bisa dong. Nah itulah nanti kerjanya guru, mencerdaskan. Nah, jadi kalau di luar beritakan pengampunan, kasih yang maha besar, dia tertarik. Makanya disitulah keberhasilannya Nomensen di Tanah Batang. Kalau langsung nggak boleh ini, dimakan dia, dibunuh langsung. Seperti Limen dengan Munson itu tadi. Ini. Jadi laiku itu cerita ke saya bagaimana caranya Panggalamei dengan keluarganya itu. Dia bilang, ini keturunan dari nenek kami ini di Lubuk Bening ini nggak ada keberkatan lain. Kenapa? Kan mereka dulu yang bunuh Limen sama Munson. Nah dia bilang itu. Tapi itu pun kalau keluarga itu semua bertobat, maka pasti ditolong oleh Tuhan. Mari kita mau baca dulu, biarin tidak apa-apa. Yehezkiel pasal yang ke-18. Yehezkiel pasal yang ke-18. Mulai ayat yang kedua. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran ini di tanah Israel? Ayam makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesama dan tidak menghampiri perempuan waktu cemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku
dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi sekarang kita mari semakin benar, semakin hidup. Apapun semua pengaruh orang lain tidak terjadi kepada kita. Bahkan kalau kita sudah mengasihi Tuhan dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dosa turunan juga tidak terkena lagi dengan kita. Ayat 18, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang memeras sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Nah ini artinya karena dosa si anu, ini Indonesia ini akan berdarah-darah. Oh, salah. Biar apapun itu, Tuhan sudah tetapkan. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua harus nyata di hadapan Tuhan, pengadilan Kristus. Ini pengadilan Kristus. Nggak tahu mereka ada punya pengadilan sendiri. Ya, semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun jahat. Jadi mari berbuat baik. Ini, ya. 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, semakin hidup ada di dalam rahmat, damai sejahtera, kasih, pengampunan dalam Yesus, bagaikan perempuan itu menunjuk gereja yang berdiri di atas bulan dalam penebusan sepenuh korban Yesus anak domba Allah. Ada pekerjaan Roh Kudus itu bagaikan bermahkota 12 bintang. Ada pekerjaan kasih Bapa itu berselubungkan matahari. Semoga Tuhan semakin bimbing kita. Dan inilah gereja yang paling akhir, dan inilah menyaksikan seluruh kebaikan Tuhan. Semakin nyata, saudaraku, itu kesaksian di langit. Siapapun bisa melihat. Dan biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan sudah begitu rela memberikan nyawanya, Yesus memberikan anaknya, jangan khawatir pemeliharaan hidup ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu banyak dalam Alkitab, lebih dari 360 kali. Jangan takut, jangan khawatir, ada dalam Alkitab. Dan kalau itu dibagi per hari, cukup. 1 hari 1, jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Jaminannya, burung di udara saja tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Bunga yang di ladang, yang paginya mekar, sorenya bisa layu. Tidak ada seperti indahnya itu, ya, dipakai oleh Salomo. Tapi bunga di ladang juga dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, kalau kita semakin maju dalam Tuhan, mempunyai kesaksian yang melebihi dari kesaksian keindahan bunga bakung. Karena kesaksian kita adalah keindahan kasih Kristus, perbuatan Bapa surga, dan pekerjaan Roh Kudus. Itu melebihi indahnya bunga bakung. Itu yang akan memelihara kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang dan kita masuk di Yerusalem baru. Mari kita mau berserah, kita mau datang kepada Tuhan.